saya Sulisna Hovifa. Saya dari 11 Keperawatan 1. Tempat saya PKL yaitu bertempat di Puskesmas DTP Cikawang Wetan. Lamanya PKL sekitar 2,5 bulan. Kasus yang saya ambil untuk laporan praktik kerja lapangan yaitu gastroenteritis akut. Apa itu gastroenteritis akut? Gastroenteritis akut atau GEA adalah suatu penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi buang air besar atau tinja lebih dari biasanya. Lebih dari 3 kali dalam sehari dengan frekuensi sering dan konsistensi encer secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat, dan penyebab diare dibagi dalam beberapa faktor, yaitu faktor infeksi, yaitu faktor internal atau infeksi saluran pencernaan yang merupakan penyebab utama diare, meliputi infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi parasit. Selanjutnya adalah infeksi parenteral, yaitu infeksi bagian tubuh lain di luar alat pencernaan. Dan kedua adalah faktor malabsorpsi, yaitu malabsorpsi karbohidrat, malabsorpsi lemak, malabsorpsi protein. Yang ketiga yaitu faktor makanan. Yang keempat, faktor psikologis. Patofisiologi atau proses gastroenteritis akut ditandai dengan diare dan beberapa kasus muntah-muntah yang berakibat kehilangan cairan elektrolit yang menimbulkan dehidrasi dan gangguan keseimbangan elektrolit. Manifestasi klinis atau tanda gastroenteritis akut yaitu mula-mula menjadi gelisah, suhu tubuh biasanya meningkat, nafsu makan berkurang atau tidak ada, kemudian timbul diare, timbul cair, dan terus disertai lendir atau darah. Warna tinja makin lama makin berubah hijau-hijauan karena tercampur dengan cairan empedu. Komplikasi yang muncul pada gastroenteritis akut diantaranya yaitu dehidrasi berat, ketidakseimbangan elektrolit, shock hipovolemik, dan dekompensasi, dan hipermetabolik, kejang, demam, bakteri kimia. Pada saat dilakukan pengkajian, klien mengeluh diare dengan frekuensi 3-4 kali sehari dengan konsistensi encer disertai lendir. Perutnya sakit, sudah BAB, dan terasa panas seperti ada lesi. Diagnosa keperawatan yang muncul yaitu diare berhubungan dengan inflamasi, iritasi, dan malabsorpsi usus. Selanjutnya yaitu kekurangan volume cairan berhubungan dengan output melalui rute normal, diare berat, muntah, status hipermetabolik, dan masukan cairan yang terbatas. Intervensi yang dilakukan pada pasien gastroenteritis akut diantaranya yaitu 1. Kaji keluhan spesies peningkatan konsistensi fenses. Yang kedua, observasi tanda-tanda vital. Yang ketiga, turunkan aktivitas fisik selama episode diare. Yang keempat, tentukan hubungan antara episode diare dan mencerna makanan khusus. Yang terakhir adalah kolaborasi dengan dokter pemberian terapi. Itu adalah diagnosa diare berhubungan inflamasi iritasi malabsorpsi. Selanjutnya itu dengan intervensi pada diagnosa kekurangan volume cairan berhubungan akut melalui rute normal, yaitu 1. Kaji turgor kulit, 2. Observasi tanda-tanda vital, 3. Berikan cairan intravena, 4. Anjurkan minum
sedikit tapi sering. Kelima, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi.